Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abdahu wa azadundahu wa hazamal azaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah yang berbahagia, sejak kemarin sore sampai waktu asar 13 Zulhijjah 1445 Hijriah yang akan datang, kita umat Islam seantero dunia dan tak ketinggalan kita umat Islam desa Lianosa dan desa Watondo akan memenangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, kekuatan, kesehatan, kesempatan serta iman dan Islam sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Idul Adha 1445 Hijriah ini. Salam dan salawat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhirul zaman, nabi yang rahmatan lil alamin, membawa kebenaran melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Harapan kita semua, semoga di yaumil akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun rangkaian ibadah pada hari Idul Adha telah kita laksanakan. Tentu bukan hanya sekedar menjadi rutinitas atau menjadi ritual semata, namun harus mampu memberikan dampak atau pengaruh yang positif dalam bentuk perilaku kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang bersifat hablum minallah maupun hablum minanas. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah ini, yang bertepatan dengan 17 Juni 2024, saya mengajak kepada diri pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama mengambil hikmah dan juga pelajaran dari rangkaian ibadah hari raya Idul Adha. Rangkaian ibadah hari Idul Adha ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam arti meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu,
dan berkurbanlah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak akan sanggup dan mampu untuk menghitungnya. Maka seandainya semua ranting pohon di dunia ini dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya, maka sungguh nikmat Allah tidak dapat dihitung. Kemudian daripada itu, ibadah hari raya Idul Adha telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi sosial yang senantiasa berorientasi untuk berbuat baik dan menjadi bermanfaat untuk sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang mengiringi Idul Adha adalah merupakan bukti bahwa Islam menuntun kita agar hari raya Idul Adha diharapkan dapat melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu, yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh setiap umat Islam. Dari titik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan daging kurban dan uluran tangan dalam bentuk sedekah adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya, bahkan setiap saat dalam kehidupan ini. Hakikatnya hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati dan berbagi bersama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogianya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri untuk berbagi dengan sesama. Jika tidak mampu, maka kita cukup dengan ucapan yang indah dan sapaan serta senyuman yang tulus kepada sesama yang diiringi dengan lantunan doa untuk kebaikan bersama. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita dan orang-orang yang kita cintai dalam rangka makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di luar sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Paling tidak kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh berkah ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita yakini dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau saat mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Mari kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kita kandungan makna firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 7. Inna hasantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun." Yang artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberikan pahala secara penuh dan kalian tidak sedikit pun tidak akan dirugikan. Jamaah itu yang dimuliakan Allah. Berkenaan dengan ayat yang saya sebutkan tadi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim bersabda yang artinya, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan bahwa masa-masa sulit dalam kehidupan yang kita alami hari ini disebabkan berbagai masalah. Musibah yang menimpa kita semua tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarga mereka.
Hadirin rahimakumullah, melalui Idul Adha yang kita rayakan hari ini sesungguhnya adalah momentum penting yang harus kita tangkap, yakni bagaimana Nabiullah Ibrahim memberikan suri teladan yang tiada bandingan. Disinilah Nabi Ibrahim memberikan teladan bagaimana berkorban. Kalau kita hari ini hanya dihimbau untuk mengorbankan sebagian dari harta milik kita dalam bentuk hewan sapi ataupun kambing, namun Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan putranya Ismail demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rela memotong leher anaknya sendiri karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Tuhannya hanya menghendaki kebaikan. Dia percaya bahwa Allah tidak akan mungkin menghendaki keburukan. Maka Nabi Ibrahim bersedia melaksanakan perintah Allah, mengorbankan anaknya Ismail sebagai lambang kasih sayangnya. Buah hati belahan jantung yang sudah lama dirindukan kehadirannya di muka bumi. Allah menguji Nabi Ibrahim melalui percobaan pengorbanan. Timbul suatu pertanyaan, apakah sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah itu? Dengan ketundukan dan ketaatan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra yang juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa ada protes sepatah kata pun. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah kita membayangkan menjadi posisi Ismail dan ibunya Siti Hajar, bapak yang meninggalkan anaknya bersama ibu di padang pasir, lalu jarang pulang dan tiba-tiba dia pulang dan bercerita bahwa dirinya hendak menyembelih anaknya dikarenakan mendapatkan mimpi. Maka kalau kita menjadi Ismail ketika itu, kita akan termasuk orang-orang yang merupakan diri kita sebagaimana Nabi Ismail. Subhanallah, sebuah potret keluarga salih yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Ayah, ibu, dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pasrah dan taat kepada Tuhan. Dia abaikan kesenangan dirinya demi ridha Sang Maha Pencipta, karena beliau paham bahwa ridha Allah adalah pangkal kebahagiaan yang abadi. Ma'asyiral muslimin, muslimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam meneladani kesemangat pengorbanan Nabiullah Ibrahim ini, tentu saja kita tidak akan mengorbankan anak kita dan keturunan kita. Kita tidak akan serahkan nyawa kita kepada upacara berdarah. Memang bukan itu yang dikehendaki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyaksikan bagaimana ayah tega memotong leher anak kandungnya sendiri, keturunan yang menjadi tumpuan kasih sayangnya. Allah tidaklah berkehendak untuk melihat darah bertumpah dan jiwa seorang manusia melayang. Hanya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji kesetiaan seorang hamba dan kesungguhannya dalam mencari kebenaran ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi Allah taala bahwa dia telah menyaksikan bagaimana hambanya Nabi Ibrahim benar-benar hendak melaksanakan perintahnya, dan Allah Subhanahu wa taala pun mencegah Nabi Ibrahim menumpahkan darah anaknya sendiri Ismail, kemudian diganti dengan binatang sesembelihan domba yang besar. Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bi zibnin hazim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail memang diganti dengan binatang sembelihan domba yang besar, namun nilai pengorbanan beliau tidak berkurang karenanya. Sebab yang penting adalah takwa yang ada dalam dada Nabi Ibrahim. Yang penting adalah jiwa dan semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi Ibrahim. Yang penting adalah sikap tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita selaku hamba yang beriman tentu ingin mengikuti semangat pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan semangat pengorbanan itu kita lambangkan dalam ibadah berkurban. Berkurban dengan menyembelih binatang kurban bukan untuk sesajen kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban adalah untuk menanamkan rasa takwa dalam dada kita, dan nilai takwa itulah yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima sebagai amal kebaikan kita, bukan daging atau darah hewan kurban kita. Kita yakin bila semangat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menancap dalam dada kita, maka kita akan sanggup menghadapi masa depan dan keberanian berkorban, berani mengesampingkan dan mengorbankan kesenangan sesaat, kebahagiaan sementara dan jangka pendek demi meraih kebahagiaan selamanya, kebahagiaan yang abadi dan jangka panjang di hari kemudian nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan bersama hadirin sekalian. Di tengah berbagai problema kehidupan ini, mari kita meneladani apa yang diteladani oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang sangat berat, dengan keyakinan bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah.
Jika kita bertawakal, kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita harus yakin bahwa di balik pengorbanan pasti ada kebahagiaan jika kita lakukan atas ketundukan dan kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menghindarkan negara kita dan daerah kita Kabupaten Muna, wal khususan Kecamatan Tunggul Selatan yang kita cinta ini, dari segala bala, musibah, wabah serta berbagai kesulitan dalam kesusahan dalam kehidupan ini. Sehingga kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian kita sebagaimana biasa demi mencapai kebahagiaan dunia secara paripurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahda, sadaka wa'ada, wa nasara buda, وَذَا تُمْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni dan semua yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qad hadat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahusana wa tadarruana wa ta'budana wa tamim takshirana ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keselamatan dalam agama kami. Wa dunia wal akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu kami, ilmu pengetahuan kami. Wa barakatan fil rezeki, berkahilah rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, ampuni kami sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmati kami saat mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni kami sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Wa najata minan nar wal afwa ila hisab. Selamatkan kami dari siksa dan neraka-Mu dan pengampunan saat kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian,